Hai semua, welcome to my new vlog. Hai semua, welcome to my new vlog. Welcome to oh iya dong. Hai semua, welcome to my new vlog. Aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-temanku yang beragama Islam. Semoga puasa tahun ini tetap lancar, terus ibadahnya tetap lancar juga, biarpun kita semua harus di rumah aja. Ya jadi kalau misalkan biasanya kita kalau puasa kan suka sholat tarawih di luar atau enggak suka bukber, kumpul sama keluarga atau teman-teman. Tahun ini semuanya disuruh di rumah aja demi mencegah penyebaran COVID-19. Emang sih kayak ada rasa sedih gitu ya, ada kehilangan ya, nggak bisa ketemu orang-orang lagi deh. Tapi guys percaya aja ini yang terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Di vlog kali ini, aku bakal menceritakan pengalaman aku menjalani ibadah puasa Ramadan di London. Kalau misalkan kalian udah subscribe vlog aku sejak lama, hai guys. Kalian pasti tahu sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 tuh aku menyelesaikan pendidikan master di London, Inggris. Jadinya tahun 2019 kemarin aku menyelesaikan ya pokoknya menjalani 30 hari puasa di London gitu. Nah, kalau tahun ini London sama aja kayak di Jakarta, orang-orang juga nggak boleh keluar. Jadi nggak ada lagi tuh sholat tarawih bareng-bareng atau buka puasa di luar karena semuanya diminta di rumah aja demi mencegah penyebaran COVID-19. Yang aku bakal cerita ini berdasarkan experience aku tahun lalu karena tahun ini udah pasti beda banget. Sebenarnya aku udah lama pengen ngerekam vlog ini, bahkan sejujurnya dari tahun lalu, dari waktu aku bener-bener nih lagi puasa di London. Cuma nggak sempet soalnya selama bulan puasa kemarin aku tuh sibuk ngerjain disertasi, terus kayak kayak capek, kayak mager gitu. Jadinya ya udah aku kayak oke, nggak sempet nih bikin vlog tentang puasa di London. Jadi deh nggak kesampaian gitu. Terus aku udah kayak oh ya udahlah, udah berlalu juga bulan puasanya gitu. Tadi mau bikin lebaran juga terus nggak sempet, kayak oh udah berlalu juga ya udah. Tapi tahun ini karena lagi di rumah aja, terus aku lagi kayak giat-giatnya vlog sambil mengisi waktu biar lebih produktif. Jadi aku mikir kenapa ya nggak share aja pengalaman aku. Karena aku sempat nanya juga nih ke orang-orang kalau misalkan aku mau bikin vlog tentang puasa Ramadan di London, kira-kira apa nih yang kalian penasaran. Terus akhirnya dari pertanyaan mereka aku kumpulkan dan aku berhasil menarik kesimpulan kalau ternyata ada 5 perbedaan antara puasa di London dan Jakarta. Kalian mau tahu kayak apa? Nonton aja vlog ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk yang pertama adalah waktu. Perbedaan waktunya parah banget sih antara di Jakarta sama di London. Kalau di Jakarta aku hitung-hitung kita puasaan sekitar 13 jam. Jadi 4:30 subuhnya, terus buka puasa sekitar jam 6. Nah kalau di London tuh tahun lalu aku puasa 18 jam. Beda 5 jam tuh kayak parah banget. Jadi tahun lalu itu kan kita puasa dari awal Mei sampai awal Juni. Itu tuh bertepatan dengan dimulainya musim panas. Kalau misalkan mulai musim panas, berarti mataharinya semakin lama muncul. Jadinya semakin lama deh tuh triknya. Jadi waktu aku puasa, aku ingat banget sahurnya itu sekitar 3:30 atau 3:30 kurang. Dan buka puasanya adalah jam 8:30 malam. Nah, tapi semakin lama aku puasa, maksudnya semakin lama hari-harinya, semakin lama pula waktu puasanya. Jadi aku ingat banget pas udah terakhir kita subuh itu jam 3 kurang, sementara buka puasanya jam 9 lewat. Awalnya tuh aku mikir kayak 18 jam ya Allah, ini kayak berat banget nih, kayak bisa nggak ya, udah panik sendiri tuh awalnya. Tapi ternyata somehow begitu dijalanin dengan niat dan tekad ya. Ternyata alhamdulillah aku bisa melewati itu semua. Yeay, aplaus buat aku. Jadi nggak tahu lama-lama jadi nggak berasa aja. Nomor 2 adalah rutinitas. Rutinitas tetap kayak biasa, yang kerja tetap kerja kayak biasa, yang sekolah juga kayak gitu. Nah untungnya kan buka puasanya kan udah agak malam, mereka tuh udah selesai semua, udah pulang ke rumah masing-masing, jadi bisa langsung buka puasa dan bisa langsung ibadah dengan lancar dan tenang. Jadi nggak keganggu gitu loh pekerjaannya. Terus udah gitu karena sahurnya juga sekitar jam 3:30-4,
mereka juga bisa ngatur waktu tidurnya, jadi nggak keburu-buru harus selesai sahur terus kayak langsung bangun langsung ngantor gitu. Kayak masih ada waktu deh buat bisa tidur lagi. Itu baik ngerjain disertasi. Jadi sebenarnya kelas aku itu udah selesai dari bulan Maret, terus tugas-tugas final aku yang buat di kelas-kelasnya itu udah selesai dari bulan April. Jadi aku mulai ngerjain disertasi sampai bulan September gitu. Jadi normalnya ya, ini misalkan nggak bukber di luar, jadi biasanya kan kayak sholat subuhnya taruhlah 3:30, terus nanti aku tidur jam 4, terus jam 8 alarm aku bunyi, aku matiin alarm lalu bangun lagi jam 10. Terus kayak nggak tahu, kayak nggak jelas, kayak mainan HP gitu segala macam. Tapi biasanya jam 12 atau jam 1 baru aku mandi, dan jam 2 atau jam 3 baru aku ready ngerjain tuh disertasi. Aku udah agak sore kayak jam 5 jam 6 gitu, sekarang udah rada-rada susah fokus. Kadang aku sambil refreshing dengan entah itu nonton YouTube atau nonton drama Korea. Terus kalau misalnya udah jam 8-an, aku mulai siap-siap buat buka puasa. Nanti buka puasanya kita taruh misalkan jam 8:30 atau jam 9, pokoknya 8:30 sampai 9:30 itu aku buka puasa, terus sholat maghrib segala macam. Terus tarawih juga sampai jam 10, enak ya. Jadi maghrib, isya sama mulai tarawihnya tuh dekat, jadi biasanya tuh aku sampai jam 10, setengah 11 deh mengerjakan itu semua. Akhirnya aku biasanya nggak tidur dari selesai tarawih sampai sahur. Nah biasanya kalau kayak gitu aku nontonin YouTube, terus kadang aku juga suka dengerin podcast gitu. Nah nanti kalau udah jam 2 kayak aku bilang tadi, aku mulai siap-siap sahur. Terus udah deh, 3 adalah ibadah. Sebetulnya di London tuh untuk urusan sholat tuh nggak susah, karena di sana populasi muslimnya tergolong banyak. Populasi umat muslimnya itu ada sekitar 1,26 juta menurut data dari Desan tahun 2020, which is 14,2% dari total populasi masyarakat, populasi di London itu sendiri. Jadi bisa dibilang lumayan banyak. Apalagi kan aku tinggalnya di East London. Nah di sana tuh banyak banget orang dari Pakistan atau dari Bangladesh atau dari India gitu. Pokoknya lumayan sering deh aku ngeliat mereka akan di kampus-kampus tuh juga suka ada tempat sholatnya, termasuk kampus aku. Jadi nggak susah lah ibaratnya kalau untuk sholat segala macam. Masjidnya juga banyak di sini, dan central mosque-nya itu ada di Regent's Park. Cuma jujur saudara-saudara, mohon maaf sebelumnya, di bulan Ramadan aku di London, aku lebih banyak sholat dan tadarusan di rumah. Kenapa? Soalnya maksudnya nggak ada teman aku yang tinggalnya sedaerah sama aku. Karena kan kayak aku bilang tadi, kita kan mulai buka puasanya, terus apalagi selesai tarawihnya tuh malam kan. Jadinya tuh aku kayak agak-agak takut sendiri gitu loh. Aku harus kayak kesana sendiri, terus pulangnya sendiri. Apalagi kan aku ada kayak sempet beberapa kali pernah hampir kecopetan di sana. Jadi makanya aku suka agak takut kalau pergi-pergi sendiri kalau malam gitu. Jadi aku berpikir ya udahlah aku di rumah aja untuk ibadahnya gitu. Yang keempat adalah tradisi buka puasa bersama. Itu tuh di London tuh aku bisa bilang kayak wow banget. Jadi sejak tahun 2013 ada suatu event yang dinamakan Open Iftar. Jadi dari Ramadan Tent Project, mereka ngadain acara buka puasa bersama di sejumlah tempat di London. Ini sebenarnya nggak di London doang, tapi di berbagai kota di UK. Nah, tempat-tempatnya itu setiap kayaknya nggak setiap minggu deh, setiap hari ya. Apa setiap berapa hari itu suka ganti-ganti gitu. Terus kita kalau misalnya mau ikut, kita tinggal daftar aja. Aku sudah banget ikut, tapi entah kenapa aku selalu telat dan selalu kehabisan, jadi aku nggak bisa ikut. Jadi aku cuma denger aja cerita teman-teman aku yang ikut. Jadi nanti kita daftar, terus nanti kita datang ke tempatnya. Biasa dimulainya udah deket-deket buka puasa. Nanti suka ada guest speakernya. Nah guest speakernya ini macam-macam. Bahkan waktu itu pernah si wali kota London yang emang beragama Islam, yaitu Sadiq Khan, yang jadi guest speakernya. Terus pernah juga aktor sekaligus rapper Riz Ahmed, dia juga jadi guest speakernya gitu. Nanti setelah ada guest speaker, terus azan, buka puasa, sholat. Nah buka puasanya ini aku yakin kalian seneng banget karena kalian dapat makanan gratis. Acara ini gak dipungut biaya, jadi kita tinggal cepet-cepetan aja daftar, nanti bisa dapat makanan gratis. Menunya macam-macam. Temen aku cerita waktu itu dia pernah dapat ayam, cuma karena tahun ini lagi corona, jadi kata open iftarnya online. Aku sempet baca gitu sih. Nah selain open iftar yang diadain sama Ramadan Tent Project ini,
ada juga acara buka puasa yang diadain oleh KBRI atau dari Persatuan Pelajar Indonesianya. Nah ini baru deh, kalian kalau misalnya mau ketemu sama orang-orang Indonesia, ikutilah acara-acara kayak gini. Kalau ini aku pernah ikut juga salah satunya gitu. Nah sama kalau aku sering sih ngadain kayak buka puasa bersama sama teman aku, jadi kita kayak janjian terus makan di mana gitu. Kelima adalah makanan dan minuman. Jadi nggak ada kayak takjil atau es cendol, es blewa, atau kolak, atau kayak martabak, gorengan gitu-gitu segala macem. Nggak ada ya. Cuma sebetulnya kalian masih bisa dapet sih kalau kalian datang ke acara KBRI atau acaranya PPI itu saatnya kalian makan makanan berbagai macam makanan Indonesia yang kalian kangenin. Sebetulnya sih kalian bisa bikin sendiri, soalnya di London tuh banyak banget supermarket Asia, jadi nyari barang-barangnya nggak susah lah. Enak banget tuh kalau misalkan kalian satu flat sharing sama anak Indonesia lain. Nah kayak aku bilang tadi, bisa deh rame-rame masak-masak, terus kayak enak banget deh kayaknya kalau misalkan gorengannya banyak, terus kayak satu panci es gitu bisa dimakan rame-rame. Aku jujur nih, pengakuan dosa lagi, aku pas puasa nggak masak. Malu deh. Karena setelah aku hitung-hitung kayak masih on budget gitu loh kalau beli makanan di luar. Karena kalau bulan puasa tuh aku bisa bilang beli makannya lebih irit, karena kan yang aku bilang tadi, antara jam buka sama sahurnya kan deket, jadi kadang maksudnya kayak beli satu menu aja itu bisa dimakan, dibagi dua buat dimakan antara buka dan sahur. Nah biasanya yang aku beli adalah makanan-makanan Asia, kayak makanan Malaysia atau makanan Chinese atau makanan Thailand atau makanan kayak India gitu. Soalnya nggak tahu ya, kalau bulan puasa kayak lebih berasa gitu lah kalau misalkan dapetnya nasi. Budgetnya berapa? Biasanya aku kayak sekitar 7-12 pound ya, aku kasih currency-nya. Emang jangan shock kalau mahal, karena emang kursnya di sana mahal gitu. Jadi ya kayak yang aku bilang sih, kita tuh nggak bisa bener-bener ngitung-ngitungin semuanya dikursin ke rupiah, karena emang biaya hidupnya aja udah beda. Tapi 7-12 pound itu termasuk standar kalau aku bilang gitu. Maksudnya itu harga-harga makanan yang normal gitu. Nah karena nggak ada kayak takjil atau es-esan gitu, biasanya aku membeli boba. Yeay. Cuma enaknya karena jam antara buka sama sahurnya deketan, jadi aku tuh jarang beli-beli kayak cemilan-cemilan lagi, maksudnya kayak jarang ada gorengannya atau apanya segala macam gitu. Biasanya cuma dessert aja boba itu. Jadi untungnya adalah dengan kayak gitu bisa bikin aku jadi lebih irit juga. Yeay! Jadi itu dia 5 perbedaan puasa Ramadan di London dan di Jakarta. Kalau bikin video kayak gini dan cerita lagi pengalamannya tuh bikin aku jadi kangen sama puasa di London, karena biarpun sempat ada rasa sedih dan kehilangan, kayak wah nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu teman-teman, terus kan kayak maksudnya suasananya beda gitu loh, meskipun banyak orang-orang muslimnya, cuma kan kayak nggak yang seheboh dan segimanapun di Indonesia, karena kan di sini kan mayoritas penduduknya muslim. Jadi awalnya sempet kayak agak nggak biasa Ramadannya, cuma ternyata dengan melakukan hal-hal tadi dan mengetahui berbagai informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sana tuh justru jadi bikin pengalaman tersendiri yang ternyata kalau dipikir menarik juga ya, seru juga ya, kayak jadi unik juga ya rutinitasnya. Malah sekarang begitu udah lagi jadi agak kangen juga sih puasa di sana. Sekian dari aku, semoga vlog ini bisa memberikan informasi dan menghibur kalian di tengah puasa yang di rumah aja ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel aku, oke? Itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa, semangat puasanya, dan see you on my next vlog. Dadah!